Masyarakat bisa diklik. Nah, buat aspirasi dimasukkan contoh aja contoh. Ya, harus memasukkan username karena perlunya memantau laporan yang disampaikan. Nah, ini beberapa contoh kategori infrastruktur, jalan berlubang misalnya. Alamat Manyar, aspirasi jalan berlubang. Contoh isi aspirasi mohon diperhatikan dan seterusnya. Jalan berlubang di mana gitu. Ngampel. Oke, ini filenya. sudah dilanjuti Pak Suud. Ini di survei lapangan. Oh, itu apa? Ya. Terus submit. Itu pakai aturan betul. Ya, misalnya ada. Nah, ini Tanggal Ini Pak. ya, jamnya oke ya. aspirasi infrastruktur dikirim. Oh langsung ya. Terus. Ya. Ya. Nah, ini ditolak apa ditolak? Kurang Contoh, pakai. contoh. Ya. Jadi contoh. Jadi ini perlunya biar kami juga di DPRD lebih rapi, Pak, dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Terus di dashboardnya akan lebih mudah bagi kami untuk memantau mana-mana aspirasi yang belum ditindaklanjuti atau yang sudah clear untuk ditindaklanjuti atau masih dalam proses atau bahkan yang ditolak. Karena kan ada juga sebenarnya yang iseng-iseng ternyata juga masih banyak. Nah, sekali lagi ini bukan ini menjadi pelengkap dengan kanal-kanal yang tersedia di pemerintahan daerah. Ada lapor Gus, lapor Caroma yang di instansi kepolisian, kemudian kita sendiri ada ini dalam rangka melengkapi. Jadi ada memang satu kasuistik, misalnya lapor ke kami soal penebangan pohon. Nah, kadang rekan-rekan sekalian, kadang satu user ini bisa mengusulkan aduannya itu di kanal lapor Gus juga, kemudian ke kami misalnya. Maka ini nggak apa-apa, nggak ada problem. Yang penting dari yang kalau misalnya ini adalah kebutuhan pelayanan publik, maka ini akan kami sampaikan kepada pelayanan publik tersebut. Misalnya kondisinya kreditnya macet, nah minta bantuan ke kami. Akhirnya kami bersurat ke bank yang dimaksud di Surabaya. Ya, alhamdulillah dapat respon dari bank untuk pihak nasabah segera melakukan restrukturisasi. Nah, itu kemarin juga kita ya apa ini ditindaklanjuti apa enggak? Ya, saya bilang apa-apa ini pokoknya orang Gresik dan kemanusiaan juga kan, pokoknya orang Gresik karena dia tinggal di Gresik. Akhirnya kami bersurat ke bank di Surabaya, alhamdulillah sudah ada respon. Monggo ada pertanyaan. 25 pengangguran terbuka kita sudah turun di angka 5,47%. Tadi Pak Suud menyampaikan ya 5,47%. 547 kali 7.300 Pak, jumlah penduduk kita kan ya. 1.300.000 kan jumlah penduduk kita. Kalau menanya berapa orangnya, kan 5,47 tinggal dikalikan jumlah penduduk itu. Angkatan kerja Pak, angkatan kerja. Ya. Berikutnya apa opsi yang dilakukan oleh pemerintah? Ini saya juga minta tolong pada teman-teman media. Kita dengan Disnaker kemarin di triwulan kedua memerintahkan kepada Disnaker agar Disnaker membuat kanal di mana masyarakat Kabupaten Gresik kalau mau cari kerja itu tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu ribet-ribet, cukup dengan apa yang disampaikan Pak Didi, kemajuan teknologi tadi. Kita sudah punya yang namanya aplikasi Gresik Kerja.
aplikasi Gresik Kerja kita ini sudah sampai di tingkat desa. Kalau masyarakat di desa itu pengen tanya lowongan pekerjaan, bisa langsung tanya ke balai desa, kasih pelayanan untuk dibukakan yang namanya aplikasi Gresik Kerja. Di situ semua lowongan sekabupaten sudah ada di situ semua, termasuk kemarin juga kita sampaikan ke Pak Kadisnaker, termasuk sekelas, mohon maaf Pak, potong rambut, guru les-lesan kemarin juga sudah masuk di aplikasi Gresik Kerja. Artinya potensi untuk mencari lowongan pekerjaan sudah ada di situ Pak, di aplikasi Gresik Kerja. Berikutnya yang kedua, kami juga meminta kepada Disnaker ada semacam interview mini Pak, dan itu sudah dilakukan. Biar tidak dianggap bahwa kalau Pak ada bawaan dan sebagainya, maka interviewnya dilakukan di Disnaker Pak. Dan itu sudah dilakukan. Beberapa kali Disnaker sudah melakukan interview yang ada di Disnaker. Artinya dari HRD perusahaan itu datang ke Disnaker, masyarakat pencari kerja, pencakernya juga datang di Disnaker, di situ langsung ada interview. Ketiga, program yang dilakukan kita mendorong sepenuhnya terkait dengan beberapa pelatihan. Termasuk Pak Ketua DPR ini luar biasa memberikan apresiasi, pokok-pokok pikirannya juga ada beberapa pelatihan Pak Ketua, yang dari Pak Ketua. Ini menurut saya sudah paket yang menurut saya meskipun belum sempurna tapi sudah ada tindak lanjut yang sudah kita lakukan. Artinya juga jelas pekerja harus sama-sama memiliki PKWT Pak, perjanjian kerja. Mohon maaf, rata-rata yang mengadu ke kami Pak tidak memiliki surat perjanjiannya. Saya tanya, loh kok bisa jenengan bekerja di sini tidak memiliki kopian dari PKWT? Kan tidak diberi Pak. Loh, kan jenengan bisa minta, iya kan Pak? Nah, di sisi lain kami klaim ke perusahaan, Pak jenengan ada mempekerjakan itu, tidak ada Pak nama pekerja itu. Nah, jadi saya juga berharap di sini Pak, kadang yang mengadu ke kami itu tidak memiliki bukti bahwa dia bekerja di sana, sehingga kita ke perusahaan itu ditolak juga Pak. Motor ya? Iya. Kang sharing. Untuk terkait dengan kepegawaian, kita beberapa kali ada pembahasan sebenarnya bukan hanya di mana tadi di enggak tadi yang gimana yang dibicarakan Termasuk banyak kosong Pak, yang pensiunan kan banyak kosong. Oh iya. Sehingga di Jadi PLT kan nggak masuk. sekali lagi itu Mas ini itu kembali lagi ke kebijakan eksekutif juga. Kita di DPR kemarin ada aduan juga di beberapa tempat, contoh di kelurahan itu banyak yang kosong. Kalau kita lihat di Gresik sendiri di beberapa kelurahan bahkan ada yang kosong di mana itu. Nah ini bagian dari evaluasi kami. Kemarin beberapa waktu rencana ke depan ini dalam waktu dekat, tadi pagi sudah saya bicarakan, kita akan mendahului KD dan juga Orpala untuk membahas itu. Soalnya kembali lagi, kalau ini sampai kosong dibiarkan, otomatis pelayanan publik ini berkurang dan tidak bisa maksimal juga. OPD yang biasanya ada menggunakan tidak bisa, ada 6 bulan. Ya, itu banyak. Bukan satu titik aja, itu kan banyak kan. Banyak titik. Nah itu juga jadi evaluasi kami. Beberapa kali setiap rapat kita juga sudah sampaikan ke OPD tersebut supaya apa pergantian daripada kepemimpinan ini bisa melanjutkan estafet yang baik. Jangan sampai katakanlah hari ini ganti, besok nggak lama sudah ganti lagi, otomatis keberlanjutan daripada dinas tersebut pasti sulit kita lihat eksistensinya. Kira-kira seperti itu.